Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang qiyas dalam ibadah. Mengapa membicarakan qiyas dalam ibadah? Karena termasuk fitnah Wahabi di akhir zaman ini, suka membid'ah-bid'ahkan, menyesatkan, mensyirikkan umat Islam dalam sekian banyak ibadah. Alasannya karena tidak ada qiyas dalam ibadah. Kadang-kadang mereka membuat-buat kaidah palsu bahwa hukum asal dalam ibadah katanya dilarang atau haram sebelum ada dalil. Padahal di usul fikih, di kaidah fikih itu tidak ada. Sebenarnya bagaimana? Ini yang akan kita bicarakan. Nah, dalil itu inda jumhuril muslimin, dalil-dalil agama, dalil-dalil hukum fikih, menurut mayoritas umat Islam arba'atun, itu ada 4. Ada Al-Quran, ada sunnah, ijma', qiyas. Ini dalil menurut jumhur ulama. Sementara Wahabi membatasi pada Quran dan sunnah saja. Jadi ijma' dan qiyas gak dipakai oleh mereka. Nah, sekarang kita berbicara tentang qiyas. Posisi qiyas sebenarnya bagaimana? Qiyas ini memang ada yang menetapkan qiyas, ada yang menafikan qiyas. Ada kelompok musbitul qiyas, golongan yang menetapkan qiyas. Siapa mereka? Yang menetapkan qiyas adalah jumhurul muslimin, mayoritas kaum muslimin. Lalu ada kelompok nufatul qiyas, golongan yang menafikan atau meniadakan qiyas dalam agama. Siapa mereka? Kelompok minoritas, antara lain golongan an-nizamiyah. Nizamiyah ini satu sekte aliran dari Mu'tazilah. Lalu golongan Zahiriyah juga minoritas, sekarang tidak ada. Kemudian ba'du firaqi Syiah, sebagian aliran atau sekte Syiah. Dan belakangan ini Wahabi. Ini kelompok minoritas yang anti qiyas atau yang menolak qiyas. Nah, mayoritas umat Islam, jumhurul muslimin, menetapkan qiyas. Ini dasarnya Al-Quran dan sunnah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa 59, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri, para pemimpin di antara kamu. Kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, tanazu', berbeda pendapat, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan sesuatu itu kepada Allah dan Rasul. Kata para ulama, mengembalikan pada Allah dan Rasul, persoalan yang diperselisihkan salah satunya adalah dengan qiyas, dikiaskan. Persoalan yang diperselisihkan itu kalau dilihat dari qiyas, cocoknya kemana? Jadi ini dalil qiyas. Yang kedua, ayat Al-Quran juga, Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Maksudnya ambil pelajaran itu, samakan apa yang belum ada keterangannya dalam Al-Quran dan hadis dengan apa yang sudah ada keterangannya. Ini perintah untuk melakukan qiyas dalam Al-Quran. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga mencontohkan qiyas. Mayyuhyil awama wa hiya ramim, surat Yasin ya. Orang-orang musyrik tanya kepada baginda Rasulullah SAW,
siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ini, tulang-tulang orang mati, katanya besok setelah hari kiamat hidup lagi. Qul yuhyihalladzi ansyaha awwala marrah. Katakan Muhammad, tulang belulang yang telah hancur itu akan dihidupkan lagi oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Nah, ini artinya apa? Ini kias. Orang musyrik itu mengingkari, tidak percaya kalau Allah mampu menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur. Dijawab oleh Allah, suruh sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW pakai dalil kias. Apa? Allah menciptakan pertama kali dari tidak ada menjadi ada mampu. Kenapa menghidupkan lagi tidak mampu? Ini kan aneh. Kalau mampu menciptakan, berarti menghidupkan lagi juga mampu. Ini dalil kias. Dalil yang disebut dengan kias aulawi atau mafhum fahwal khitab. Nah, ini dalil kias dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian dalil kias dalam sunnah, dalam hadis-hadis. Karena Wahabi ini mengingkari kias dalam hal ibadah, maka di sini kiasnya fokus dalam ibadah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahrin afa aqdihi anha qala na'am qal fadainullahi ahaqqu ay yuqda rawahu syaikhan. Hadis Bukhari Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan mempunyai hutang puasa 1 bulan. Apakah aku akan menggantikan puasa itu untuknya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika Rasulullah ditanya seorang laki-laki tentang hutang ibunya, hutang puasa 1 bulan, apa mau dilunasi, diqodoi apa enggak? Ternyata Rasulullah memerintahkan iya, dikiaskan dengan hutang pada orang. Ini puasa ini ibadah, dikiaskan dengan hal yang bukan ibadah, hutang pada orang. Kalau hutang pada orang aja dilunasi, hutang pada Allah lebih berhak dilunasi. Ini ibadah dikiaskan pada selain ibadah. Dalam riwayat lain, tadi ini hutang puasa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala rajulun ya Rasulullah inna abi mata wa lam yahujja afa ahujju anhu qal ara'aita law kana ala abika daynun akunta qadiyah qal na'am qal fadainullahi ahaq rawahu an-Nasa'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah meninggal dan belum berhaji. Apakah aku akan menunaikan haji untuknya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tahukah kamu, seandainya ayahmu mempunyai hutang, apakah kamu akan melunasinya? Laki-laki itu menjawab, iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ini hutang ibadah, hutang haji, ditanyakan oleh seorang sahabat tentang ayahnya yang belum berhaji, dilunasi apa enggak? Ternyata oleh Rasulullah SAW dikiaskan ibadah haji, dikiaskan pada hal yang bukan ibadah. Jadi kias dalam ibadah itu berarti ada, saudara. Dalam hadis lain, ini perempuan yang bertanya, kalau tadi laki-laki. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna mar'atan min Juhaynata ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadharat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyata yaqdullah fallahu haqqu bil wafa. Rawahul Bukhari wan Nasa'i wa ghairuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang wanita dari suku Juhaynah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar menunaikan ibadah haji, lalu ia belum menunaikannya sampai meninggal. Apakah aku akan berhaji untuknya?
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, berhajilah untuknya, untuk ibumu. Tahukah kamu seandainya ibumu mempunyai tanggungan hutang, apakah kamu yang membayarkannya? Bayarlah hutang kepada Allah, karena Allah lebih berhak untuk dilunasi." Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Jadi haji, ibadah haji dikiaskan dengan yang bukan ibadah, sama-sama hutang. Kemudian ini puasa, bab puasa ya, puasa ini ibadah. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qal hashashtu yawman faqabbaltu ana sha'im fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu sana'tu al-yawma amran 'aziman qabbaltu ana sha'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta sha'im qultu la ba'sa bidzalik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fima rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Aku merasa senang pada suatu hari. Lalu aku mencium istriku sedang aku berpuasa. Lalu aku mendatangi Nabi SAW. Aku bertanya, aku melakukan kesalahan yang besar pada hari ini. Aku telah mencium istriku sedang aku berpuasa." Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu, seandainya kamu berkumur dengan air sedang kamu berpuasa, apakah puasa kamu batal?" Aku berkata, "Ya tidak apa-apa Rasulullah, gak batal." Rasulullah SAW bersabda, "Memang kenapa? Cuma berciuman." Artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Mencium ketika berpuasa dikiaskan dengan berkumur, sama-sama tidak batal. Artinya apa? Kias di dalam ibadah itu ada, saudara. Ini baginda Rasulullah SAW yang mengajarkan. Kemudian sholat ya, sholat juga begitu kias. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail fa shallaitu khalfahu fa akhadha bi yadi fajarrani hatta ja'alani falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholatihi khanistu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma saraftu qala ma sya'nuk aj'aluka hidha'i fatakhnas faqultu ya Rasulullah awa yanbaghi li ahadin ay yusalliya bihidha'ik wa anta Rasulullah alladhi a'taka Allah. Qal fa'ajabahu fada'ali ay yazidani Allahu ilman wa fiqhan. Rawahu Ahmad wa sahhahahu al-Hakim wa Dzahabi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Lalu aku sholat di belakangnya, maksudnya sholat sunnah. Ternyata beliau mengambil tanganku dan menarikku lurus ke sebelahnya. Setelah Rasulullah SAW memulai sholatnya, aku mundur ke belakang. Lalu Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya. Setelah aku mau pulang, beliau berkata, "Ada apa? Aku tempatkan kamu lurus di sebelahku, tetapi kamu malah mundur." Aku menjawab, "Ya Rasulullah, tidak selayaknya bagi seseorang sholat lurus di sebelahmu, sedang engkau Rasulullah yang telah menerima karunia dari Allah." Ibnu Abbas berkata, ternyata beliau senang dengan jawabanku, lalu mendoakanku agar Allah senantiasa menambah ilmu dan pengertianku terhadap agama. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi. Ini kias dalam ibadah, saudara. Jadi Ibnu Abbas karena bermakmum sendirian oleh Rasulullah SAW ditarik lurus dengan baginda. Ternyata Ibnu Abbas ini mundur. Alasannya mundur apa? Kias. Kiasnya apa? Rasulullah ini derajatnya kan di depan kita. Sudah selayaknya sholat di depan kita, bukan lurus. Jadi kita mundur ke belakang. Ternyata bagaimana? Kiasnya Ibnu Abbas ini membuat Rasulullah senang sampai mendoakan. Artinya apa? Kias para ulama disenangi. Oleh sunnah Rasulullah SAW itu disenangi. Bukan malah dibid'ahkan, malah dilarang, malah didoakan kias itu. Karena itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW.
Ya coba Wahabi, ada orang melakukan kias. Mungkin kalau Ibnu Abbas ini bersama Wahabi langsung dibid'ahkan. Kamu bid'ah kamu, karena kamu melakukan kias. Ini Wahabi. Jadi artinya ya kias itu adalah dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kias ini tidak hanya dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat terus dilakukan. Ini hadis Bukhari. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal lamma futiha hadzanil misran atau Umar faqalu ya Amiral Mu'minin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarnan wa huwa jawrun an tariqina wa inna in aradna qarnan shaqqa alaina qala fanzuru hadwaha min tariqikum fahadda lahum dzata irqin rawahul Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, setelah dua kota Basrah dan Kufah ditaklukkan di Irak ya, mereka penduduk Irak mendatangi Khalifah Umar lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah SAW menjadikan qarn atau qarnul manazil sebagai batas miqat bagi penduduk Najd ketika melakukan ihram, dan itu jauh dari jalan kami, dan apabila kami hendak ke qarn kami terasa berat karena jauh. Umar menjawab, lihatlah daerah yang lurus qarn di jalan kalian yang lurus. Lalu Umar menjadikan daerah Dzatu Irqin, tempat Dzatu Irqin sebagai batas miqat bagi penduduk Irak. Miqat untuk ihram, umrah atau haji. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini kias dalam haji ya. Ada kias. Artinya dalam ibadah ada kias. Nah, ini bahwa yang dilakukan Sayyidina Umar ini kias dijelaskan dalam riwayat lain. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam min aina yuhrim. Qal muhallu ahli al-Madinah min Dzil Hulaifah wa muhallu ahli Syam min al-Juhfah wa muhallu ahli al-Yaman min Yalamlam wa muhallu ahli Najdin min Qarn. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa qasan nasu dzata irqin bi qarnin. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana ia akan melakukan ihram? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tempat ihram penduduk Madinah dari Dzulhulaifah, tempat ihram penduduk Syam dari Juhfah, tempat ihram penduduk Yaman dari Yalamlam, tempat ihram penduduk Najd dari Qarn. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, mereka orang-orang mengkiaskan Dzatu Irqin dengan Qarn. Siapa mereka yang mengkiaskan? Ya Sayyidina Umar ini, dan disepakati oleh para sahabat umat Islam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini kias pada masa sahabat. Kemudian sholat dikiaskan juga ya di dalam kitab Majma'uz Zawaid karangan Al-Imam Al-Hafidh Nuruddin Al-Haythami. Babus sholatu qabla al-'id wa ba'daha. An Ayyub qala ra'aitu Anas bin Malik wal Hasan yusalliyani yawmal 'id qabla an yakhruja al-imam. Qala wa ra'aitu Muhammad bin Sirin jaa'a fajalasa wa lam yusall. Rawahu Abu Ya'la wa rawat Tabarani fil Kabir anna Anasan kana yusalli 4 raka'at wa rijalu Abi Ya'la rijalus sahih. Ini sholat qabliyah dan ba'diyah sholat id. Imam Ayyub berkata, aku melihat Anas bin Malik dan Hasan al-Basri menunaikan sholat qabliyah sebelum sholat id. Dalam riwayat lain 4 rakaat. Ini kias saudara. Karena qabliyah itu yang ada ya sholat 5 waktu. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Ini ternyata sholat id oleh Sayyidina Anas bin Malik dikiaskan dengan sholat maktubah. Makanya ada qabliyahnya menurut beliau. Dan Hasan Basri. Ini namanya kias dalam ibadah. Bahkan 4 rakaat. Ini kiasnya sahabat. Kemudian para ulama salaf juga melakukan kias dalam ibadah. Siapa? Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Mu'jam karangan Imam Ibnul Muqri. Akhbarana Ibnu Khuzaimah. Haddatsana Rabi' qala
kana Syafi'iyyu idza arada ay yadkhula fi shalah qal bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jal Allahu akbar. Rawahu Ibnul Muqri fi Mu'jami. Ibnu Khuzaimah telah bercerita kepada kami, Ar-Rabi bercerita kepada kami seraya berkata, apabila Imam Asy-Syafi'i hendak memasuki dalam sholat, maka ia berkata, bismillah, seraya menghadap ke Baitullah, menunaikan fardu dari Allah Azza wa Jal, Allahu Akbar. Artinya apa? Imam Syafi'i melafalkan niat dalam sholat, dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain, di mana Rasulullah SAW melafalkan niat ketika akan ihram, melafalkan niat ketika puasa, ketika menyembelih. Imam Syafi'i mengkiaskan sholat pada ibadah itu. Ini namanya kias dalam ibadah. Dan ini jangan dijadikan gugatan kepada para ulama kami yang niatnya disusun berupa usolli fardhu zuhri misalnya. Itu gak salah, itu kias juga, sepatutnya dihargai. Atau nawaitul wudu'ah, atau nawaitu shauma ghadin, jangan disalahkan, itu kias dalam ibadah. Dan ini ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ahmad juga melakukan kias. Wa su'ila Ahmadu 'anil qunut fil witri qabla ar-ruku' am ba'dahu wa hal turfa'ul aidi fid du'a fil witri faqal al-qunut ba'da ar-ruku' wa yarfa'u yadayhi wa dzalika 'ala qiyasi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti fil ghadat. Rawahu Ibnu Nasr al-Marwazi fi qiyamil lail. Imam Ahmad ditanya tentang kunut dalam sholat witir bulan Ramadan. Kunut itu sebelum ruku atau sesudah ruku? Dan apakah dengan mengangkat tangan dalam doa ketika sholat witir kunut itu? Beliau menjawab, kunut dilakukan setelah ruku dan mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Mengapa? Demikian ini dikiaskan pada perbuatan Nabi SAW dalam kunut sholat subuh. Ini riwayat Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab Qiyamul Lail. Imam Ibnu Nasr al-Marwazi ini termasuk ulama salaf min ashabis Syafi'i, juga muridnya Imam Ahmad, pengikut Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad melakukan qiyas dalam ibadah, yaitu doa kunut dalam sholat witir dan mengangkat tangan dikiaskan dengan kunut dalam sholat subuh. Itu kunutnya Nabi SAW. Kemudian juga ini ya, Imam Bukhari. Ini mengapa diterangkan Imam Bukhari? Karena ada ya yang nggak mau kias itu katanya ikut ahli hadis. Inilah yang nggak mau kias dalam ibadah ikut ahli hadis. Ini Imam Bukhari masih kurang apa ahli hadisnya? Kamu bukan ahli hadis. Wahabi itu bukan ahli hadis. Yang ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, babus sholati ba'dal jum'ah wa qablaha. Ini bab sholat ba'diyah jum'ah dan qabliyah jum'ah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Bab sholat qabliyah dan ba'diyah Jumat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW selalu menunaikan sholat qabliyah dan ba'diyah zuhur 2 rakaat. Artinya apa? Imam Bukhari menganjurkan, menganggap sunnah sholat qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat oleh Imam Bukhari dikiaskan dengan qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Ini Imam Bukhari lah, qabliyah dan ba'diyah. Ini apa namanya, bantahan kepada orang yang ngaku ahli hadis lalu melarang atau membid'ahkan qabliyah Jumat. Ini Imam Bukhari dan beliau pakai kias. Ini bukan berarti tidak ada hadisnya. Hadis tentang qabliyah Jumat menurut Imam Bukhari tidak memenuhi level persyaratan beliau. Sebenarnya ada, sebagaimana saya terangkan dalam video-video sebelumnya. Kemudian bukan cuma Imam Bukhari, saudara. Ini mufti Wahabi di Saudi Arabia, Syekh bin Baz.
Muftinya kelompok Wahabi, yang disebut Wahabi ini dalam hadis disebut dengan tanduk setan. Syekh bin Baz dalam kitabnya Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, atau dalam Fatwa Islamiyah, ditanya hukmu raf'ul yadain fi du'ail witri, ma hukmu raf'il yadain fil witri, jawab yushra'u raf'ul yadain fi qunutil witri li'annahu min jinsil qunut fin nawazil. Wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadayhi hina du'aihi fi qunutin nawazil. Kharrajahul Baihaqi rahimahullah bi isnadin sahih. Hukum mengangkat kedua tangan dalam doa sholat witir. Soal, bagaimana hukum mengangkat kedua tangan dalam sholat witir, dalam kunut maksudnya? Jawab, disyariatkan atau dianjurkan mengangkat kedua tangan dalam kunut sholat witir karena satu jenis dengan kunut nazilah. Kunut nazilah ini kunut yang dilakukan karena ada bencana, dan telah sah dari Nabi SAW bahwa beliau mengangkat kedua tangannya dalam kunut nazilah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ini fatwanya Syekh bin Baz. Artinya apa? Syekh bin Baz dalam berfatwa ternyata juga menggunakan qiyas, padahal ini masalah ibadah. Karenanya ini berarti fatwanya Syekh bin Baz ini berarti menyalahkan ya, menggugat, mengingatkan terhadap Wahabi-Wahabi di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia yang sok sunnah lalu menolak qiyas dalam ibadah. Kamu yang Wahabi yang menolak qiyas dalam ibadah itu yang tidak mengikuti sunnah, karena qiyas dalam ibadah ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara dalil-dalil sahih ya, bahwa qiyas itu juga berlaku dalam ibadah. Karenanya para ustadz-ustadz Wahabi hentikan membid'ah-bid'ahkan amalan mayoritas umat Islam dengan alasan karena qiyas gak ada dalam ibadah. Ya, orang seperti kalian gak bisa melakukan qiyas. Kalian orang awam, yang melakukan qiyas ini para ulama. Dan dasarnya kuat sekali qiyas dalam ibadah. Nah, ini saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.